sosial itu ya mempunyai fungsi bermanfaat, ya, bermanfaat bagi. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Hidayat Channel TV. Video kali ini saya akan membahas tentang maraknya media sosial, di mana banyak sekali media sosial yang ujaran kebencian dan banyak sekali media sosial yang berbohong dan seperti apa? Kali ini saya berbincang dengan salah satu ahli bahasa, yaitu Bapak Andi Yulianto dari UNISA. Seperti apa perbincangan kami? Jangan lupa menyaksikan video ini, terus subscribe, like, share, dan share komentar di bawah ini. Baik, kita langsung disapa dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Saiful. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik di era pandemi ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Ya Pak, menurut pandangan Bapak terkait dengan maraknya media sosial saat ini? Untuk media sosial saat ini sangat beragam aplikasi-aplikasi yang diberikan, yang diberi fasilitas pada kita sangat beragam. Pada aplikasi-aplikasi di media sosial tersebut menggunakan perpaduan antara teks, suara, kemudian gambar, sehingga ya sarana-sarana itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dulu itu kan radio itu suara, TV itu suara, maka sekarang radio saja ya bisa dia streaming, dia bisa direkam, bisa dilihat di channel YouTube. Oleh sebab itu sekarang media itu sudah sangat tidak tunggal, media itu membaur sehingga tidak bisa dikelompokkan ini A, ini B, ini jenis C, itu berkaitan dengan ujaran kebencian. Ini kan berkaitan dengan bahasa. Jadi bahasa itu bisa lisan, bisa tulis. Ketika bahasa itu ditulis kemudian dibaca orang lain, ada suatu maksud tertentu. Kadangkala ya, apa yang dimaksudkan oleh penulis berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pembaca. Nah, inilah kemudian yang terjadi perbedaan penafsiran, apalagi di dalam maksud, di dalam bahasa tersebut ada suatu maksud yang benci atau tidak senang. Ujaran kebencian itu ujaran yang di dalamnya mengandung suatu maksud tidak menyukai. Benci itu kan tidak suka, tidak sukanya itu sangat, ya sangat tidak suka, kan? Nah, menyinggung apa? Bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa agama. Maka di Indonesia kemudian merujuknya pada sara, pada balas dan omongan. Inilah ujaran kebencian itu yang menjadi sangat bahaya jika tidak dikontrol, jika tidak diperhatikan rambu-rambu hukum dan rambu-rambu norma yang ada di masyarakat Indonesia. Seperti itu Mas Agus. Jadi ketika ujaran kebencian ya Pak, tapi ternyata kita harus ya kena hukum untuk diwawancara, itu bagaimana Pak? Ya, kalau kena hukum ya berarti di situ ada sesuatu ya, aturan yang dilanggar. Ya. Kita punya KUHP ya, pidana, kemudian ada undang-undang ITE. Ya. Nah, untuk sampai pada suatu pidana, maka di situ harus ada tafsiran-tafsiran ya, dari segi bahasa, bukan dari sepihak dari orang-orang yang dirugikan itu, namun juga harus ada analisis secara objektif dari sudut pandang bahasa. Misal ujaran kebencian, salah satu contoh kalau di Surabaya ini ya, ujaran A dialamatkan kepada suatu seseorang atau kelompok tertentu. Misal, dia itu jahat, dia
itu rampok ya, dari golongan A. Maka dengan kata-kata itu dapat ya, membuat sebuah maksud kebencian pada kelompok itu. Inilah kemudian yang menjadi pertikaian dari ucapan itu ya, kemudian timbul pertikaian ini kalau hanya kata-kata masih bisa ditoleransi, namun kemudian dari kata-kata itu timbul fisik, timbul ya perkelahian, timbul ya, bentrokan. Nah ini yang menyebabkan pidana itu semakin meluas, tidak hanya di kata-katanya tapi juga melibatkan fisik atau bentrokan fisik, misal penganiayaan, pembunuhan, kemudian pengeroyokan. Nah, sehingga pidana yang diakibatkan ini bisa berlapis seperti itu. Terus bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri seperti ini media sosial yang berujaran kebencian, hoak dan lain-lain? Ya, salah satu cirinya Mas Saiful biasanya itu kesimpulannya terlalu gegabah. Kesimpulannya kalau kita belajar di ya, logika itu kan ada inferensi. Ya, kesimpulannya ada teks ya, ada teks A, teks B, teks C, kemudian disimpulkan. Nah kadang simpulannya ini terlalu terburu-buru, terlalu gegabah. Misal etnis itu mempunyai sifat seperti ini. Nah, padahal tidak semua etnis mempunyai sifat seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus membaca itu dengan bacaan kritis, ya, tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar memaknai tekstual, ya, tetapi memaknai apa isi dari sebuah ya, teks yang diunggah atau diupload di medsos itu. Kemudian simpulannya tadi terlalu gegabah, itu kadang terlalu luas, tidak semua. Maka kita sebagai pembaca kritis itu nanti dibekali dengan pemikiran bahwa generalisasi itu tidak terlalu luas. Jadi kalau ada simpulannya itu kalau semua orang melakukan kegiatan jelek, padahal tidak semua, maka kita bisa menyaringnya dengan bahwa itu tidak semua kelompok melakukan itu. Tapi kalau simpulannya gegabah, biasanya dapat kita lihat itu dari kata-katanya semua. Padahal tidak. Ya kalau kita misal semua ambulan putih, tidak. Sekarang itu ada ambulan yang tidak putih. Maka kita dapat memfilter ya dengan menambah kata tidak semua. Itu salah satu cara dari segi logika. Ya. Kemudian yang itu kalau di Indonesia, karena di Indonesia ini beragam suku, agama, ras, antar golongan, maka ya menyangkut dengan kebencian terhadap salah satu kelompok itu. Nah, maka kita sebagai ya bagian dari nation state ini, Indonesia ini negara bangsa ini, maka harus sadar kita harus punya insting toleransi, tidak terburu-buru menanggapi itu dengan ya teks atau balasan yang juga terburu-buru. Nah, jadi dipikir dulu, diresapi dulu, apa benar apa yang diunggah di medsos itu yang mengandung kebencian atau itu hanya simpulan yang ya di permukaan saja, tidak menyentuh pada hakikatnya. Nah ini yang tugas besar dari akademisi, tugas besar dari kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu untuk berpikir kritis dan tidak ikut-ikutan. Seperti itu saya itu. Terus apa sih bahaya dari media sosial ini? Ya media sosial ada fungsinya, berguna. Selain tadi ada bahaya. Kalau dulu kita ke perpus buka koran-koran tumpuan itu, sekarang kan tidak, Mas Evi. Jalan. Anda klik apa yang diminta muncul nanti, ya
referensi yang ada yang Anda inginkan dalam hitungan detik, menit mungkin. Kalau dulu Anda cari berita apa ya harus ke perpus, bongkar-bongkar koran, bukan udah. Sekarang tidak. Kamus misalnya, dulu ya Anda harus kamus yang tebel, sekarang ya kamus itu sudah ada suaranya, sudah ada. Kalau dulu khawatir keliru mengucapkan, ya sekarang sudah ada suaranya. Soundnya itu mau versi Inggris atau versi Inggris Amerika, ya kan? Jadi memudahkan dan membuat orang jadi pinter. Bagi saya itu kan, kalau media sosial itu membuat orang jadi pinter, ya kan? Nah di sisi lain yang tidak berpikir kritis itu malah jadi bahaya, ya. Pornografi, tadi bicara kebencian, kemudian fitnah, ya, hoax itu kan, ya. Nah itu yang kita harus kritis, ya. Jangan malah memperbanyak hoax, ya, atau berita bohong yang tidak benar. Seperti itu Mas Ebu. Terus terakhir, bagaimana cara kita berbijak untuk menerapkan media sosial ini, Pak? Untuk berbijak dalam berbijak, ya. Jadi ya bijak itu satu ya tidak melanggar hukum. Kedua bijak dalam arti norma-norma kesusilaan ada. Kalau itu dianggap di ukuran umum nyata itu dianggap tidak pantas, ya tidak pantas juga di media sosial, kan? Sehingga selain sisi hukum juga sisi kultural. Nah di bahasa Indonesia karena nation state dan begitu luasnya, bahasanya beragam, suku bangsanya beragam, sangat berbeda dengan negara-negara yang hanya ya kelompok masyarakatnya itu homogen. Maka kalau homogen itu biasanya tafsiran maksud suatu teks itu relatif stabil. Tapi kalau di masyarakat itu heterogen, ya kan? Nah, heterogen ini mempunyai juga sistem bahasa yang sangat berbeda-beda, sehingga yang mengatakan A itu bisa ditafsir sebagai Z, gitu kan? Karena ya kondisi lingkungannya yang berbeda. Ini yang ya, ini harus dipahami oleh masyarakat kita bahwa apa yang diucapkan ya kalau tulisan dan apa yang dituliskan kalau itu teks ya dipikirkan apa dampaknya dalam bahasa itu, perlokusinya itu efeknya Mas ya. Ketika sebuah omongan itu diucapkan, ketika sebuah teks itu dituliskan, efeknya ini bagaimana ya kan? Nah ini yang kadang pengucap sendiri atau penulis sendiri efeknya itu lebih luas lagi. Mungkin maksudnya tadi satu, tapi ketika ditanggapi oleh yang lain jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Ini yang dalam kebahasaan itu bahwa apa yang diucapkan itu kan mempunyai pengaruh, efek ya, berlokusinya itu pada masyarakat. Seperti itu Mas Abul. Terakhir Pak, Ya. apa sih harapan dari Bapak untuk pada masyarakat agar dia mampu menggunakan media sosial yang baik dan dia mampu bisa menganalisis biar tidak salah tafsir gitu Pak? Pendapat saya ambil yang bermanfaat. Misal saya mempelajari bahasa, ya ambil apa manfaat dari media sosial itu. Banyak di situ cara-cara ya bahasa Inggris, misalnya bahasa Arab. Kalau dulu harus kursus tahun-tahun, sekarang Anda dalam sehari aja bisa pinter ya. Teknik reparasi ya, servis motor ya, ambil di situ ya. Jadi supaya media sosial itu berguna ya, bermanfaat. Ada yang berguna bagi kehidupan sehari-hari oleh masing-masing dari kita itu, sehingga media sosial itu ya mempunyai fungsi bermanfaat bagi keseharian ini. Nah itu menurut saya bahwa
ambil di situ apa yang bermanfaat. Ya. Tapi kalau digunakan untuk ya iseng, ya digunakan untuk malah membuat ya kelompok-kelompok lain menjadi panas, menjadi benci, ya itu yang ya malah merusak tatanan, ya merusak tatanan. Mungkin dia tidak memikirkan akibatnya, tapi orang lain sudah merasakan akibat itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Ya. atas perbincangan. Ya itu teman-teman, bahwa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ini. Kita harus berpikir kritis dan jangan sampai kita gegabah dalam mengambil kesimpulan. Maka ambillah media sosial yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang. Itu dari saya, sampai berjumpa kembali dengan saya. Saya Eri, wabillahi taufiq.